Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini teman-teman semua, insyaallah kita akan membahas mengenai Al-Qur'an pedomanku. Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat insyaallah, dan dalam keadaan yang istiqamah bersama dengan Al-Qur'an. Baik, langsung saja teman-teman, kita akan membahas agak panjang mungkin perkara Quran ini. Sebelumnya, mari kita lihat. Ketika kita membicarakan Al-Quran, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa Al-Quran adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu teman-teman sekalian bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan mukjizatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri merupakan penutup para nabi, dan Al-Quran ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril dan kemudian ditulis pada mushaf-mushaf yang akhirnya sampai kepada kita. Jadi Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu bukan perkataannya malaikat Jibril. Al-Quran itu bukan perkataannya Nabi Muhammad SAW, karena malaikat Jibril hanya menjadi penyampai wahyu dan Rasulullah SAW hanya menerima wahyu. Dan Al-Quran bukan perkataan manusia. Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian diajarkan atau sampailah kepada kita. Jadi Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, adalah firman-Nya Allah, bukan firman atau perkataannya malaikat Jibril, bukan perkataannya Rasulullah, bukan perkataan manusia-manusia lainnya. Teman-teman lihat dalam surah Fussilat ayat ke-42, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya yang tidak datang kepada Al-Quran kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi ini salah satu dalil Fussilat ayat 42 bagaimana Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mengulang teman-teman sekalian, mungkin sebagian teman-teman sudah tahu bahwa Al-Quran ini adalah pelengkap dan penyempurna ajaran-ajaran dari kitab-kitab sebelumnya. Ada yang tahu kitab-kitab apa saja yang ada sebelum adanya Al-Quran? Ada kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaumnya saja di masa itu saja. Ada kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam kepada umatnya saja di saat itu saja. Ada kitab Injil yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan Al-Qur'an diberikan kepada Nabi Muhammad. Apakah untuk di masa itu saja dan untuk kaum itu saja? Tidak, Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman. Tidak sama dengan kitab-kitab sebelumnya yang berlaku di saat itu saja. Al-Quran itu sepanjang zaman. Mari kita lihat teman-teman sekalian, semua nabi punya mukjizatnya masing-masing. Betul ya, mukjizatnya nabi itu adalah Quran. Kalau nabi-nabi lain punya mukjizat yang berbeda-beda. Mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, contohnya beliau masih tetap hidup walaupun dibakar di dalam api, itu mukjizat Nabi Ibrahim. Mukjizatnya Nabi Ayub alaihissalam, beliau memiliki kesabaran yang luar biasa ketika beliau sakit, kemudian keluarlah air dari tanah yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Itu mukjizat Nabi Ayub. Mukjizatnya Nabi Nuh alaihissalam adalah ketika terjadi banjir yang luar biasa, beliau bisa membuat perahu yang sangat besar. Itu mukjizatnya Nabi Nuh. Mukjizat Nabi Musa, pangkatnya bisa berubah jadi ular, atau pangkatnya itu bisa membelah lautan. Mukjizat Nabi Sulaiman, bisa berbicara dengan hewan-hewan, punya bala tentara dari golongan jin, dari golongan hewan, dan pastinya dari golongan manusia. Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya bisa bicara dari bayi. Nabi Muhammad mukjizatnya adalah Al-Quran. Mukjizatnya Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat Al-Quran? Kenapa Al-Quran itu disebut sebagai mukjizat? Ada apa dengan Al-Quran? Pertama, Al-Quran disebut mukjizat karena Al-Quran ini memiliki keistimewaan dibandingkan mukjizat nabi-nabi lain. Keistimewaan yang pertama, kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Pertama, karena Al-Quran punya keistimewaan dibanding dengan mukjizat nabi-nabi yang lain. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, seperti yang kita tahu, kalau mukjizatnya nabi lain berlangsung singkat di waktu itu saja.
Kalau mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, Al-Quran sepanjang zaman. Mukjizat Nabi lain di saat itu aja, Nabinya sudah kembali kepada Allah, sudah selesai mukjizatnya. Tapi mukjizatnya Rasulullah SAW ini sepanjang zaman. Jadi yang pertama, Quran disebut mukjizat karena Quran itu memiliki keistimewaan dibandingkan mukjizat nabi-nabi yang lain. Ya, kemudian yang kedua, Al-Quran itu disebut mukjizat karena berhasil memindahkan pusat peradaban dunia. Jadi pada saat itu pusat peradaban dunia itu di Yunani, di Mesopotamia, di Babilonia, di India, di Cina. Ketika datang Quran, maka pusat peradaban dunia berpindah ke dunia Islam di masa itu. Seperti Mekah, Madinah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Mesir, dan lain-lain. Ya, yang kedua, Al-Quran itu berhasil memindahkan pusat peradaban dunia. Ketiga, kenapa ya Al-Quran disebut sebagai mukjizat? Karena Al-Quran tidak bisa ditiru oleh manusia. Tidak ada satupun orang, tidak ada satupun ahli, tidak ada satupun ilmuwan yang bisa membuat tandingan Al-Quran. Teman-teman lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-88. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguh jika manusia dan jin itu berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, Al-Isra 88, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Quran. Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Jadi dalilnya dalam surah Al-Isra 88 bahwa Al-Quran itu mukjizat. Dia tidak bisa ditiru oleh manusia. Mana ada yang bisa membuat ribuan tahun lalu penciptaan alam semesta seperti apa, penciptaan manusia. Ribuan tahun lalu belum ada ilmunya. Tapi Quran sudah menjelaskan itu ribuan tahun lalu. Begitu. Kemudian yang keempat, kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Al-Quran itu terjaga keasliannya. Tidak bisa dipalsukan hingga akhir zaman. Asli, dari awal sampai sekarang itu Al-Quran adalah asli. Dalam surah Al-Hijr ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar memeliharanya. Jadi Al-Quran itu mukjizat. Dia terjaga keasliannya. Dia tidak bisa ditiru-tiru, tidak bisa dipalsukan. Karena kenapa? Allah sendiri yang menjaga keasliannya. Kelima, Al-Quran itu luar biasa. Dia adalah mukjizat karena Al-Quran bisa dihafal oleh anak kecil, oleh remaja, oleh dewasa, seperti para ahlul Quran yang pada hari ini bergabung di Zoom ini. Ada orang bisa ngafalin Quran, teman-teman sekalian, dari awal sampai akhir. Ada kan? Kalau anak-anak yang tasmi' 30 juz sekali duduk, bisa persis. Nggak ada itu ngarang-ngarang gitu. Bisa persis. Jadi Al-Quran disebut mukjizat karena bisa dihafal. Tidak ada kitab manapun di dunia ini yang bisa dihafal secara persis. Setiap katanya dari awal sampai akhir nggak ada, kecuali Al-Quran. Bahkan tunanetra saja, orang yang tidak bisa melihat saja, bisa menghafal Quran. Bahkan orang yang tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, pakai bahasa isyarat, bisa hafal Quran. Tidak ada satupun kitab ataupun kitab suci manapun di dunia ini yang bisa dihafal, kecuali Al-Quran. Itu adalah bukti dari Al-Quran itu mukjizat yang sangat luar biasa. Kemudian kita berkenalan dengan beberapa para penghafal Quran. Siapakah beberapa para penghafal Quran itu? Ada yang tahu? Yang pertama adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sayyidina Utsman bin Affan itu siapa sih? Sayyidina Utsman bin Affan itu ketika Rasul meninggal diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal diganti Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab meninggal diganti kepemimpinannya oleh Utsman bin Affan. Ya. Maka Sayyidina Utsman bin Affan ini dikenal sebagai orang yang hatinya selalu dekat dengan Quran. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, beliau berhasil mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Jadi kalau orang bertanya di masa kepemimpinan siapa? Al-Quran itu berhasil dihimpun di masa kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan pada saat itu umat Islam terjadi kekacauan yang luar biasa. Dan Sayyidina Utsman itu disekap di dalam rumahnya selama 40 hari. Dan beliau syahid, mati terbunuh saat beliau membaca Al-Quran di usia 82 tahun. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan, sang pencinta Quran, meninggalnya pun, wafatnya pun bersama dengan Quran. Apa hikmahnya? Kita dimatikan sesuai kebiasaan kita.
Teman-teman yang cinta Quran, mungkin teman-teman dimatikan bersama dengan Quran. Apa kata Utsman bin Affan? Jika hati kita suci, maka kita tidak akan pernah puas dengan kalam Rabb kita. Sayyidina Utsman juga berkata, sungguh aku membenci suatu hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Jadi beliau nggak suka, benci kalau ada hari-hari yang beliau lepas dari Quran atau nggak baca Quran. Kemudian kata Sayyidina Utsman bin Affan, berikutnya beliau mengatakan, bagian dunia yang kucintai itu ada 3. Kebiasaannya Sayyidina Utsman bin Affan yang beliau cintai. Mengenyangkan orang yang lapar, memberi pakaian orang yang tidak punya pakaian, dan baca Quran. Itu yang sangat dicintai Sayyidina Utsman bin Affan. Kita ini kan setiap kita punya kecintaan masing-masing ya, punya hobi, punya amal saleh yang diunggulkan masing-masing. Kalau Sayyidina Utsman bin Affan sangat mencintai, mengenyangkan orang lapar, suka ngasih makan orang lain. Jadi kalau teman-teman punya harta berlebih, teman-teman silakan traktir teman-temannya, sedekah itu ya. Jangan maunya ditraktir melulu gitu. Traktir teman-teman, sedekah. Memberikan pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian dan membaca Al-Quran. Kedua, siapa lagi penghafal Quran? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Nabi berikutnya yang penghafal Quran Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini orang atau sahabat yang sangat kuat hafalannya. Dan beliau sejak kecil beliau itu sudah masuk Islam. Jadi kalau kita tanya siapa sih anak kecil yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak-anak, itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berkata, tidak ada satu ayat pun yang diturunkan kecuali aku mengetahui tentang apa ayat itu dan di mana diturunkan. Sesungguhnya Allah telah memberikan kecerdasan hati dan lidah yang fasih kepada Sayyidina Ali. Jadi hikmahnya Quran itu ditadabur juga. Quran tidak hanya dibaca, Quran juga ditadabur. Kita bacalah artinya. Kita baca kalau ada waktu lagi kita baca tafsirnya. Jadi kita tahu ini ayatnya membahas apa sih? Ayatnya bisa turun kenapa sih? Asbabun nuzul ayatnya bisa turun kenapa sih? Ada kejadian apa ya di masa itu? Gitu. Jadi Sayyidina Ali mengatakan tidak ada satu ayat pun yang diturunkan kecuali aku tahu itu tentang apa ayat itu. Ketiga, siapa lagi sahabat Nabi yang penghafal Quran? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Siapa Zaid bin Thabit? Zaid bin Thabit itu adalah sahabat Ansor, sahabat dari Madinah. Beliau itu luar biasa, ilmunya banyak, menguasai ilmu sangat banyak. Menguasai ilmu Al-Quran iya, menguasai ilmu faraid iya, menguasai banyak bahasa. Zaid bin Thabit itu adalah sekretarisnya Rasulullah kan. Beliau yang mencatat ketika Rasulullah menerima wahyu. Jadi kalau Rasul mendapatkan wahyu, Zaid selalu dipanggil untuk menulis wahyu tersebut. Nggak ada seorang pun yang mampu menandinginya dalam menulis kalamullah. Jadi orang yang menulis Quran, otomatis dia pasti akan baca dan dia akan hafal. Uma teringat teman-teman sekalian, mohon izin waktu Uma pergi ke Maroko. Uma lihat cara ngafalin Qurannya orang-orang di Maroko itu. Di beberapa tempat, mereka menulis. Jadi mereka tidak hanya sekedar hafal, tapi mereka menulis dengan begitu hafalannya menjadi kuat. Masya Allah, itu luar biasa ya. Jadi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu adalah penghafal Quran. Ketika Zaid bin Thabit ini meninggal dunia, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi mengatakan, hari ini telah pergi seorang ulama besar. Siapa dia? Yaitu Zaid bin Thabit, orang yang menguasai Al-Quran dan ilmu-ilmu lainnya. Artinya orang penghafal Quran ini pasti insya Allah dia pandai, dia pintar. Seperti Zaid bin Thabit, hafal Quran iya, menguasai banyak bahasa iya, ilmu-ilmu lainnya juga iya. Luar biasa orang-orang soleh di zaman dulu, pandainya luar biasa. Yang keempat, siapa lagi sahabat Nabi berikutnya yang menghafalkan Quran? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Siapa itu Ubay? Ubay itu adalah qori, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Qori yang paling baik di antara kami adalah Ubay. Barang siapa yang mau tanya tentang Al-Quran, maka tanyalah kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay itu siapa sih? Ubay itu adalah sekretarisnya Rasulullah sebelum Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ubay adalah sekretaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelima, siapa lagi? Sahabat Nabi yang menghafalkan Quran. Abu Darda. Abu Darda ini seorang hafidh. Orang yang Masya Allah pada saat itu beliau berada di Damaskus pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan beliau itu suka buat halakoh-halakoh Quran di masjid di Damaskus. Ribuan orang mengelilingi beliau untuk membaca Al-Quran di masjid. Dan beliau itu pada akhirnya membuat halakoh-halakoh, membagi menjadi kelompok-kelompok. Seperti teman-teman sekarang
di Masjidil Hufaz atau di tempat-tempat lain. Umat tahu di sini banyak yang bergabung dari tahfiz-tahfiz lain. Biasa kalau kita belajar Quran kan dibuat kelompok-kelompok halakoh-halakoh. Ada yang isinya 5, 7, 10 dan sebagainya. Abu Darda juga begitu, membagi-bagi satu kelompok dengan 10 orang, terus dipilih satu ketuanya untuk mendengarkan bacaan Quran yang lain-lainnya. Ya, jadi Abu Darda adalah seorang yang memiliki banyak sekali murid-murid menghafalkan Quran. Jumlah penghafal Al-Quran di majelisnya Abu Darda itu sampai 1.600 orang. Banyak sekali orang-orang mau menghafalkan Quran. Sampai hari ini, insya Allah. Yang keenam, siapa lagi sahabat Nabi yang menghafalkan Quran? Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Siapa itu Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud itu punya kaki kecil dibandingkan dengan orang kebanyakan. Kadang-kadang kita ini manusia nggak sempurna. Maksudnya memang kita manusia nggak sempurna, cuman ada beberapa orang yang Allah kasih fisiknya berbeda. Abdullah bin Mas'ud ini juga begitu, sehingga banyak ditertawakan. Oh, kakinya kecil, kakinya kurus, kakinya seperti ini, seperti itu, ditertawakan. Maka Rasul ingatkan, apa yang kalian tertawakan? Sungguh kakinya Ibnu Mas'ud jauh lebih berat dalam timbangan hari kiamat dibandingkan dengan gunung Uhud. Kata Rasul, hadis surat Ahmad. Artinya apa? Penghafal Quran itu sangat-sangat istimewa. Kadang-kadang kita insecure ya bahasa anak sekarang ini. Kadang-kadang kita nggak percaya diri dengan fisik kita. Kita nggak percaya diri dengan kekurangan kita. Padahal kalau engkau menghafalkan Quran, Masya Allah, engkau ditinggikan derajatnya, engkau diistimewakan. Di dunia maupun di akhirat. Rasul saja mengatakan, kalian tertawakan kaki Ibnu Mas'ud yang kecil itu, sesungguhnya kaki Abdullah bin Mas'ud jauh lebih berat dalam timbangan hari kiamat daripada Gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar sekali, teman-teman sekalian, panjang, besar. Kakinya Ibnu Mas'ud jauh lebih berat daripada itu. Jadi kalian tertawakan sesuatu yang tidak sepatutnya ditertawakan. Rasul juga sering menangis ketika Ibnu Mas'ud baca Al-Quran. Jadi pernah pada suatu ketika Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran, sampai-sampai Ibnu Mas'ud mengatakan begini ketika Rasul menyuruh Ibnu Mas'ud baca Quran. Ya Rasulullah, apakah layak saya ini baca Al-Quran untuk kamu, sementara Al-Quran itu diturunkan untukmu? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku senang mendengarkan orang lain membaca Quran selain diriku. Apalagi Ibnu Mas'ud itu suaranya merdu sekali. Maka ketika sampai dalam surah An-Nisa ayat 41, itu Rasul menangis terseduh-seduh. Rasul katakan cukup ya Ibnu Mas'ud. Ada apa dengan surah An-Nisa ayat 41 yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud? Dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bagaimanakah halnya orang-orang yang durhaka nanti apabila Allah mendatangkan seorang rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu ya Muhammad sebagai saksi atas mereka itu karena mereka itu umatmu. Jadi Rasul menangis terseduh-seduh, cukup kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di sini kita bisa dapat pelajaran Ibnu Mas'ud kalau baca Quran itu dengan penuh penghayatan, bacaan yang betul sampai-sampai orang yang mendengarkannya pun ikut menangis terseduh-seduh, tak tahan dengan bacaan itu, saking indahnya, saking dalamnya, saking menghayatinya. Makanya dalam surah Al-Anfal ayat 2 ada kalimat begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah ketika disebutkan nama Allah maka gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambah kuatlah keimanannya. Dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi Ibnu Mas'ud itu kalau ngaji, baca Quran, ini ciri orang beriman nih. Ketika dibacakan ayat Allah, maka gemetar hatinya. Dibacakan firman-firman Allah, maka bertambah kuat keimanannya. Ya, jadi Ibnu Mas'ud kalau baca Quran perlu dengan penghayatan. Mohon izin Uma cerita sedikit. Uma kadang-kadang dapat nasihat juga dari guru-guru rumah. Oke, kalau kamu baca Quran dalam kesendirian, sama baca Quran ketika kamu baca Quran dengan gurumu. Kadang kita kalau baca sama guru kan tartil, pelan, betul. Tapi kalau baca sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, cepat-cepat. Maka guru-guru rata-rata menasihati seperti itu. Kalau kamu baca dalam kesendirian, sama seperti kamu baca di depan gurumu. Ya, waratilil Qur'ana tartila, bacanya betul, berikan berikan hak-haknya secara baik, secara sempurna, makhrajnya betul, sifatnya betul, tajwidnya betul, jangan asal-asalan baca, ya, karena membaca Al-Quran dengan tartil wajib.
Kalau kita tidak membacanya dengan tartil sampai salah maknanya, maka kita berdosa. Yang ketujuh, siapa lagi para penghafal Quran berikutnya di zamannya Nabi? Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari, sahabatnya Rasul, penghafal Quran, suaranya merdu sekali. Rasulullah selalu memuji-muji suaranya Abu Musa al-Asy'ari. Rasul katakan dia itu benar-benar suaranya seperti seruling Daud, artinya adalah suaranya indah sekali. Sahabat itu banyak sekali menanti-nanti Abu Musa al-Asy'ari untuk menjadi imam pada setiap kesempatan sholat. Abu Musa belajar Al-Quran langsung dari Rasulullah, kemudian mengajarkan, menyebarkannya pada umat pada setiap negeri yang beliau kunjungi. Begitu pula ini tugas teman-teman. Teman-teman belajar di satu pondok atau di Masjidil Hufaz atau pondok-pondok lain. Di sini banyak ya, lihat ada pondok Tahfidz Khadijah Center. Tuh, assalamualaikum ya. Dan rumah Quran lainnya di sini banyak yang bergabung. Coba ikuti Abu Musa al-Asy'ari ini, teman-teman sekalian. Ya, beliau itu belajar Quran. Setelah belajar Quran, beliau dimanapun beliau berada, maka beliau menyebarkan apa yang telah beliau pelajari. Itulah tentang sahabat-sahabat Nabi. Sekarang kita mau bahas tentang keutamaan Ahlul Quran. Ahlul Quran, keutamaannya apa sih? Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, Ahlul Quran itu apa, teman-teman sekalian? Apakah Ahlul Quran itu orang yang hafal 30 juz saja? Tahun 2017, Uma itu pernah dapat beasiswa ke Jerman. Dan kita datang ke satu tempat yang isinya orang-orang non-muslim yang menghafalkan Al-Quran dan bahasa Arab yang fasih. Mereka adalah orang-orang yang meneliti tentang Quran, meneliti kebenaran Quran dan sebagainya, peneliti Quran lah, tapi non-muslim. Dan mereka hafal Quran. Jadi apakah orang tersebut bisa disebut Ahlul Quran? Nggak bisa. Mereka nggak beriman kepada Quran. Mereka jadikan Quran sebagai tempat penelitian atau bahan penelitian. Jadi Ahlul Quran itu apa? Ahlul Quran adalah orang yang beriman kepada Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi bukan sekedar hafal. Hafal tapi nggak mengamalkan nggak bisa disebut Ahlul Quran. Orang yang beriman pada Quran, yang mengamalkan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, tidak melanggar batasan-batasan yang digariskan oleh Al-Quran, gerak-gerik hidupnya Quran. Al-Quran sebagai panutan, Al-Quran sebagai sumber hukum, Al-Quran menjadikan pedoman dalam dia menjalankan kehidupan. Al-Quran dijadikan pedoman dalam hidupnya. Itu Ahlul Quran. Ahlul Quran itu bukan udah hatam 30 juz, udah satu orang udah hafal 30 juz lantas selesai dan tidak melanjutkan kehidupannya setelah dia pulang ke rumah, keluar dari pondok, keluar dari ma'had, keluar dari tempat belajar Quran, kemudian dia sibuk dengan dunia dan dia tidak lagi bersama dengan Quran. Mungkin dia pernah belajar Quran, tapi setelah itu dia lepas daripada Quran. Nggak bisa disebut Ahlul Quran. Padahal Ahlul Quran itu banyak sekali keutamaannya, nanti kita bahas. Jadi Ahlul Quran dia yang beriman kepada Quran. Dia yang membaca, dia yang menghafalkan, dia yang gerak-geriknya Quran. Kalau mau ngomong sesuatu, dia mikir, oh nggak bisa nih, Al-Quran bilangnya begini. Al-Quran itu menjadi batasan dalam setiap gerak-geriknya. Enaknya penghafal Quran itu kenapa, teman-teman sekalian? Kalau kita terjadi sesuatu pada kita otomatis akan keluar itu ayat-ayat. Kalau kita di sini banyak anak-anak muda, kalau kita naksir sama seseorang gitu ya, kalau kita suka sama seseorang, kan kalau kita udah suka tuh kita pengen berdekatan dengan dia. Tiba-tiba kita ingat ayat Quran, wala taqrabuz zina, kata Allah jangan mendekati zina, ya nggak jadi deh takut gitu. Ya. Atau apalagi kalau lagi sedih, penghafal Quran akan ingat ayatnya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, jangan lemah, jangan sedih. Sesungguhnya engkau orang yang ditinggikan derajatnya kalau engkau beriman. Enaknya penghafal Quran tuh teman-teman sekalian. Kalau ada apa-apa terjadi dalam hidup, langsung ingat ayatnya, langsung menasehati kita. Ahlul Quran, gitu ya. Nggak usah cari jawaban kemana-mana, jawabannya udah ada di kepala sendiri. Indahnya penghafal Quran, Masya Allah. Nah, apa sih keutamaan orang-orang yang menghafalkan Quran? Yang pertama, dia itu pasti orang berilmu. Dia itu adalah orang berilmu. Surah Al-Ankabut ayat ke-49. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang ada dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Setelah, kan tiap hari otak kita dilatih nih, otak kita kerja terus untuk ngafalin, meroja, ngafalin, ngulang-ngulang kembali hafalan. Banyak sekali, Masya Allah. Penghafal Quran itu pintar, pandai, cerdas. Uma pernah cerita, Uma pernah datang ke satu wisuda, yang menghafalkan 30 juz Al-Quran mutqin, lancar, si fulan. Menghafalkan hadis, lancar, mungkin udah setoran.
orang yang sama. Mahasiswi terbaik, dia lagi orangnya. Jadi penghafal Quran itu Masya Allah, dia pandai. Dia sudah terlatih otaknya dengan menghafalkan, memahami setiap hari. Kan orang-orang yang sudah belajar Quran tiap hari, mau nggak boleh lepas dari Quran. Teman-teman yang ngafalin Quran mau nggak boleh lepas dari Quran. Karena kan ada murojaah seumur hidup. Siapapun yang sudah bertekad untuk menuju kepada jalan Quran, apapun profesi kita nanti, harus ada waktu dalam sehari itu bersama dengan Quran. Kalau tanya guru mah kapan sih waktu terbaik bersama Quran? Rata-rata mereka jawabnya sebelum melakukan aktivitas di pagi hari. Kalau di pondok teman-teman atau di ma'had, di pesantren teman-teman teratur dengan Quran. Tapi kalau teman-teman di luar, teman-teman kerja, teman-teman sekolah, teman-teman beraktivitas, kapan sih waktu terbaik baca Quran itu? Kebanyakan masyayikh, guru-guru yang umat tanya, mereka menjawab di awal hari sebelum engkau melakukan berbagai macam kegiatan. Walaupun cuma 15 menit, tapi istiqamah setiap hari. Karena kalau udah pagi, siang, sore, malam suka sibuk. Jadi pastikan awal hari, walaupun cuma 15 menit, nggak apa-apa. Coba dulu 15 menit dalam 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ada yang bilang nggak bisa, pagi-pagi aku buru-buru. Ada yang bilang begitu. Coba aja dulu. Akhirnya ada orang yang coba 1 hari, 2 hari, 15 menit, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, sampai seminggu kok rasanya nikmat ya. Tambah lagi setengah jam. Lama-lama jadi 1 jam. Lama-lama 1 hari jadi 1 juz di pagi hari dan nggak terlambat. Dia bisa memanage waktunya dengan baik, gitu ya. Jadi pertama keutamaan orang-orang yang mencintai Quran, keutamaan ahlul Quran. Tadi sudah dibahas ya ahlul Quran siapa, bukan sekedar 30 juz aja, tapi gerak-geriknya Quran. Dia mencintai Quran. Pertama adalah dia adalah orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, dia didahulukan jadi imam sholat ketika berjamaah. Apa kata Rasulullah SAW? Yang paling berhak jadi imam sholat adalah yang paling banyak hafalan Qurannya. Tapi teman-teman yang di pondok ini kan dalam masa belajar kan. Kita kan punya piket. Kapan jadi imam? Nah itu beda soal. Tapi kalau misalnya kita di masjid gitu ya, di masjid umum, kemudian biasanya di masjid-masjid umum misalnya ada orang tua yang jadi imam, tapi ternyata ada anak muda yang hafal Quran, mutin, lancar Qurannya, baik akhlaknya, maka yang paling berhak jadi imam sholat yang paling banyak hafalannya sebetulnya. Kalau hafalan Qurannya sama, maka didahulukan yang paling paham dengan sunnah. Hadis surat Ahmad Muslim. Ya, dari Ibnu Umar, beliau bercerita ketika para muhajirin, orang-orang Mekah, pertama kali tiba di Kubah, sebelum kedatangan Rasulullah SAW, yang menjadi imam sholat mereka adalah Salim namanya. Siapa itu? Mantan budak Abu Hudzaifah. Mantan budak jadi imam sholat. Kenapa? Karena paling banyak hafalan Qurannya, hadis surat Bukhari. Ketiga, keutamaan ahlul Quran. Di zamannya Nabi itu Nabi memuliakan, dikubur lebih dulu. Pernah terjadi perang Uhud tahun 3 Hijriah. Pada saat itu banyak sekali umat-umat Islam, sahabat-sahabat Nabi, penghafal Quran terbunuh. Nanti kalau teman-teman insya Allah pergi umrah maupun haji, pasti teman-teman menuju ke Bukit Uhud, di mana di Bukit Uhud itu teman-teman akan lihat kuburannya para syuhada Uhud, para penghafal Quran. Dan waktu itu Rasul bertanya, di antara mereka beliau-beliau semua yang mati syahid, siapa yang paling banyak hafalan Qurannya? Itulah yang Rasul kuburkan lebih dulu. Keempat, keutamaan ahlul Quran. Dia diutamakan jadi pemimpin kalau dia mampu. Makanya di pondok-pondok ma'had, di pesantren-pesantren, anak-anak kita, adik-adik kita, teman-teman kita, bahkan diri kita sendiri, kita boleh kok jadi apapun teman-teman sekalian. Teman-teman mau jadi pengusaha silahkan, tapi pengusaha yang cinta Quran. Teman-teman mau jadi lawyer, ya lawyer atau pengacara yang cinta Quran. Jadi dokter yang cinta Quran, arsitek yang cinta Quran. Begitu. Pemimpin yang cinta Quran. Jadi keutamaan ahlul Quran yang keempat diutamakan jadi pemimpin kalau dia mampu. Pemimpin yang cinta Quran, yang hafal Quran, Masya Allah. Pernah diceritakan Sayyidina Umar, beliau menunjuk Nafi' bin Abdul Harith yang menjadi gubernur di Mekah. Suatu ketika Sayyidina Umar ini bertemu Nafi' di daerah Asfan. Lalu Sayyidina Umar bertanya, kamu ini kan pemimpin di situ, kenapa kamu pergi? Siapa yang gantiin kamu di Mekah? Kemudian kata Nafi', Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza? Dia itu mantan budak. Kenapa budak kau jadikan pemimpin? Karena dia hafal Quran. Akhlaknya Quran. Kepalanya isinya Quran, lisannya Quran. Maka dia berhak jadi pemimpin. Kelima, orang-orang yang ahlul Quran mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di surga. Teman-teman sudah tahu ini semua ya. Ditawarkan pada penghafal Quran, baca dan naiklah ke tingkatan berikutnya. Bacalah dengan tertil sebagaimana kamu dulu membacanya di dunia. Karena kedudukanmu
tergantung dari berapa ayat yang kamu hafalkan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kalau mau derajat surganya tinggi, tergantung dari ayat-ayat yang kita hafalkan. Keenam, kenapa ahlul Quran itu selalu terlihat tenang? Orangnya tenang. Orang-orang bilang menyejukkan. Orang-orang bilangnya Masya Allah, orang-orang soleh, para penghafal Quran ini hatinya jadi adem kalau bersama dengan mereka. Sering dengar kan begitu kan? Atau biasanya orang yang datang ke pondok, ya Allah, pondok Quran, langsung ngerasa suasana beda, adem banget hati kita. Orang-orang sering bilang begitu. Betulkah itu? Betul. Kenapa? Karena penghafal Quran selalu bersama dengan malaikat. Makanya teman-teman bilang kan kalau di pondok ini, teman-teman sekalian atau di ma'had pesantren, kita nih belum aja angkat tangan. Baru ngomong di hati, ya Allah, pengen bakso ya Allah. Allah langsung kasih. Ada donatur ngasih bakso buat teman-teman. Tiba-tiba teman-teman mengatakan, ya Allah, pengen hujan ya Allah, panas banget. Allah langsung kasih. Ya, teman-teman begitu kan? Teman-teman belum angkat tangan loh, belum angkat tangan, baru ngomong dalam hati, Allah langsung kasih. Kenapa kok cepet banget ya dikabulin oleh Allah? Karena banyak malaikat di situ, sahabat-sahabat sekalian, cepat langsung. Dalam hadis surat Bukhari dikatakan, orang yang baca dan ngafalin Quran, dia selalu bersama dengan malaikat. Ya Allah, bahagianya teman-teman tinggal di banyak malaikat di situ. Sementara orang yang masih belajar bacanya terbata-bata, dia mendapatkan 2 pahala. Atau Rasul juga katakan dalam hadis surat Muslim, suatu kaum tidak berkumpul di rumah dari beberapa rumah Allah untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, melainkan ketenangan, sakinah, ketenangan turun kepada mereka. Kasih sayang itu menutupi mereka. Malaikat menyelimuti mereka. Dan Allah meridhai mereka. Wah, maka wajar aja. Maka teman-teman banyak doa yang baik-baik ya. Kan di sini banyak pengen pergi umroh kan, pengen belajar ke luar negeri kan, atau apapun itu. Pengen ibu saya belum baca Quran, ibu saya belum berhijrah, belum pakai jilbab dan sebagainya. Terus saja minta. Allah kabulkan insya Allah. Insya Allah. Ketujuh, di akhirat tentunya dipakaikan mahkota dan pakaian kemuliaan. Itu keutamaan ahlul Quran. Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat. Ya Allah, berikan dia perhiasan ya Allah. Ya Allah, dia seorang hafizah Quran ya Allah. Ya Allah, tambahkan lagi untuknya ya Allah. Kasih dia perhiasan, pakaian kemuliaan ya Allah. Ridhai dia ya Allah. Itu namanya Al-Quran, itu jadi sahabat terbaik yang menolong kita. Minta kepada Allah Al-Quran itu. Tolong dia ya Allah, berikan dia perhiasan kemuliaan, pakaian kemuliaan ya Allah, ridhai dia ya Allah, dia baca aku ya Allah siang malam ya Allah. Pada saat semua orang sibuk dia baca saya ya Allah, pada saat semua orang tidur dia berdekatan dengan saya ya Allah. Quran menjadi syafaat. Kedelapan tadi ya, kalau ketujuh tadi Al-Quran, orang yang menjadi ahlul Quran, tadi tahu ya definisi ahlul Quran sudah dijelaskan, diberikan mahkota dan pakaian kemuliaan. Kedelapan, Al-Quran memberikan syafaat. Dalam hadis surat Muslim disebutkan, rajinlah baca Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi kita. Al-Quran itu akan jadi syafaat bagi kita, teman-teman sekalian. Ya. Berikutnya, yang keberapa nih? Berikutnya yang ke berapa? Lupa deh. Jadi Al-Quran itu datang menjadi syafaat. Itu yang ke 7 ya, bener nggak? Yang ke-8, ya. Yang ke-9, tidak hanya diri kita sendiri, tapi juga orang tuanya. Kan banyak orang-orang yang ngafalin Quran, mereka mengatakan, selama aku hidup dan orang tuaku hidup, aku belum bisa membanggakan orang tua, belum bisa menyelamatkan orang tua. Dan orang tua keburu meninggal dunia. Dan aku mau menebus kesalahan itu dengan menjadi seorang penghafal Quran karena cintanya kepada orang tuanya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, siapa yang menghafal Quran, mengkajinya, mengamalkannya, maka Allah akan memberikan orang tuanya mahkota dari cahaya yang terangnya seperti cahaya matahari. Kata orang tua, kenapa ya Allah saya dapat kemuliaan ini? Kenapa ya Allah saya dapat pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, disebabkan anakmu yang mengamalkan, mengamalkan yang belajar Quran. Jadi Masya Allah, semua teman-teman di sini, baik di pondok maupun di luar, yang ikut halaqah-halaqah Quran, yang terus ngaji, Masya Allah, itu tidak hanya dapat pahala untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang tua. Makanya Uma selalu berdoa, kalau mau pribadi, dengan adanya Maskanul Huffaz,
maupun rumah Uma yang di Batam. Uma lahir dan besar di Batam bersama dengan orang tua dulu. Sekarang semua anak-anaknya orang tua Uma sudah di Jakarta. Rumah itu Uma jadikan rumah Quran di kota Batam. Uma berharap semoga itu pun akan terasa atau Allah orang tua almarhum ayah Uma mendapatkan pahala itu insya Allah. Begitu ya, jadi itulah keutamaan-keutamaan Ahlul Quran. Dan sekarang kita bahas tentang fungsi-fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Apa sih fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita? Pertama, Al-Quran itu kan petunjuk. Dia itu petunjuk, dia itu hidayah. Petunjuk Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ya. Berikutnya, itu dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Atau teman-teman bisa lihat lagi dalam surah Al-Isra ayat ke-9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira bahwa orang-orang beriman yang mengerjakan amal saleh mereka mendapatkan pahala yang besar. Jadi di situ adalah petunjuk. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu dapat hidayah, dapat petunjuk karena Al-Quran kan, teman-teman sekalian. Sayyidina Umar bin Khattab itu dulunya adalah orang yang suka bergulat, berkelahi, badannya tinggi besar, semua orang takut pada Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar itu sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW dan bawa pedang mau membunuh Nabi. Tapi di tengah perjalanan adiknya sendiri masuk Islam. Dan ketika adiknya didatangi, adiknya membaca surah Thaha. Thaha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Toha ayat 1 sampai 8. Ini mampu menggetarkan hati seorang Sayyidina Umar. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menjadi susah, tapi sebagai peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Allah, yakni diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Allah yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas arsy. Kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit, kepunyaan Allah lah semua yang ada di bumi dan di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah. Jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Allah mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah punya nama-nama baik, Asmaul Husna. Thaha ayat 1 sampai 8. Itu membuat seorang Sayyidina Umar langsung berubah seketika itu juga mendengarkan Quran. Teman-teman lihat juga dalam surah Al-Jin ayat 1, sama. Jin-jin itu juga dapat hidayah ketika mendengarkan Quran. Telah diwahyukan, Al-Jin ayat 1, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran ya Muhammad. Lalu jin itu berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Jadi jin-jin itu, kalau kita berada dalam halaqah-halaqah Quran, bukan hanya kita saja, ada para jin. Mereka dengerin. Setelah itu mereka menyampaikan kembali kepada kaumnya. Al-Ahqaf 29 juga begitu. Ketika para jin mendengarkan Rasulullah baca, kata jin itu, diamlah kalian para jin. Karena mereka itu mau mendengarkan ya. Ketika pembacaan telah selesai, maka para jin itu akan kembali kepada kaumnya untuk menyebarkan kepada kaumnya. Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk, tapi juga sebagai obat. Al-Isra ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran menjadi obat, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi teman-teman sekalian, obat apa? Obat hati kalau lagi sedih, lagi terpuruk, baca Quran. Quran itu kita tahu kalau yang baca Quran itu akan ditemani malaikat menenteramkan hati kita. Kalau lagi sakit badan, baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, usapkan ke tubuh kita, itu menjadi obat bagi kita. Kemudian kalau mau terhindar dari sihir, ada orang iseng ngirim-ngirim sihir kepada kita. Ngirim macam-macam yang dikirim-kirimnya itu. Rasulullah saja pernah terkena sihir kan, maka Rasulullah anjurkan untuk kita baca Al-Falaq, An-Nas atau zikir pagi petang melindungi kita dari berbagai macam sihir.
Terakhir, kalau kita mau berkaitan dengan Al-Quran, jangan lupa kita untuk membacanya. Kemudian teman-teman mentadaburinya, menghafalkannya. Kalau orang yang sudah komitmen menghafal, ini artinya dia bersama Quran seumur hidupnya. Karena orang yang udah ngafal, kemudian dia wajib untuk murojaah, mengulang-ulang kembali hafalan. Jadi siapapun yang sudah mentekadkan atau menceburkan dirinya di dunia Quran, maka pasti dalam sehari dia nggak sama orang-orang di luar sana yang dengan tenang-tenang saja meninggalkan Al-Quran. Dia akan gelisah kalau dalam setiap hari dia belum baca atau belum murojaah. Jadi hafalkan, 3 amalkan, keempat amalkan, kelima ajarkan. Orang-orang yang sudah berkomitmen belajar Quran, maka kembali mengajarkan supaya engkau tidak lupa, supaya engkau ingat terus. Ilmu itu semakin kau bagikan, semakin kau tambah pandai. Jadi kalau mau bersama dengan Quran, terapkan 5 hal tersebut, dan kemudian silahkan untuk teman-teman banyak mendengarkan Al-Quran juga. Mulai saat ini ganti lagu-lagu dengan murattal ayat suci Al-Quran, dan cari guru. Silakan untuk mencari guru. Sekarang di Maskal Hufat ini ada program online, private. Jadi teman-teman bisa nanya, atau Pak Panitia bisa kasih nomor teleponnya di situ, supaya teman-teman yang mau belajar Quran online bisa belajar di Bilmas, bimbingan luar Maskal Hufat, ya, bisa ngafalin, atau teman-teman mau belajar apapun di situ. Yang penting ikhlas, kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji. Kalau kita ingin mendapatkan penilaian manusia, sementara aja, puji-puji manusia sementara aja. Dan nggak seberapa juga kalau orang-orang mau puji-puji kita. Tapi kalau kita ikhlas lillah karena Allah, Allah akan berikan banyak, Masya Allah, keberkahan Quran dalam kehidupan kita. Dan seorang pencinta Quran harus menjauhkan diri dari berbagai macam maksiat. Jangan mengikuti kegiatan-kegiatan yang tidak ada gunanya, perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya. Sebab menghafalkan Quran, teman-teman sekalian, bukan sekedar menjaga huruf-huruf saja. Menghafal Quran itu bukan menjaga kalimat-kalimat dalam ingatan saja. Tapi menghafalkan Quran maknanya adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau cuma sekedar hafal, orang yang tidak beragama pun mampu menghafalkan Quran. Namun dia tidak dinilai sebagai amal ibadah karena tidak disertai dengan keimanan. Kemudian teman-teman sekalian, ada orang-orang yang melupakan ajaran Quran. Walaupun hafalannya masih ada, namun dia sudah kehilangan rohnya. Jadi ibaratnya dia sudah ngafalin Quran, tapi dia nggak jalanin ajaran-ajarannya. Maka itu ibaratnya Qurannya itu, hafalan Qurannya itu membusuk bagi dirinya. Dia udah nggak bernyawa lagi hafalan Qurannya. Karena harusnya hafalan Quran yang teman-teman hafal atau bacaan Quran itu masuk ke dalam diri kita. Tapi ada orang-orang yang udah hafal, udah baca, mengabaikan. Itu ibaratnya Qurannya udah nggak bernyawa lagi. Dan teman-teman tahu apa musibah terbesar bagi para penghafal Quran? Musibah terbesar bagi para penghafal Quran adalah hilangnya motivasi menghafalkan Al-Quran. Itu musibah terbesar. Keengganan untuk mengulang-ulang bacaan Quran merupakan ciri-ciri bahwa hafalan Qurannya akan mulai terangkat dari diri dia. Jadi musibah terbesar bagi penghafal Quran, bagi pencinta Quran, bagi pembelajar Quran adalah ketika kehilangan motivasi untuk belajar, kehilangan motivasi untuk murojaah, kehilangan motivasi untuk menghafal. Kalau kita udah mulai kehilangan motivasi, udah males, itu ciri-ciri Quran itu akan diangkat dari dirimu. Itulah musibah terbesar. Maka kita minta kepada Allah agar Allah membuat kita selalu semangat berinteraksi dengan Quran, pedoman kita. Dan juga jangan lupa untuk selalu miliki guru. Guru itu penting sekali. Quran kita baca setiap hari, iya, tapi harus punya guru. Karena kita akan diajari bagaimana membaca Quran dengan baik dan benar, bagaimana menghafalkan Quran dengan baik dan benar. Begitulah teman-teman sekalian, alhamdulillah selesai ceramah saya pada hari ini. Ingat satu hari nanti Al-Quran akan hilang dari ingatan manusia. Lembaran-lembaran mushaf Al-Quran pun akan kosong satu hari nanti. Dan peristiwa itu akan terjadi ketika ajaran Islam memudar secara perlahan. Yakni ketika hari kiamat, menjelang hari kiamat. Itu akan diangkat Al-Quran, teman-teman sekalian. Jadi kita nggak mau mencapai pada hari itu ya, yang artinya Quran hilang dan segala macam hilang, mumpung ada kesempatan pada hari ini kita baca Quran dengan baik-baik. Sekian dari rumah, terima kasih. Semoga semuanya istiqamah bersama dengan Quran, insyaAllah, dan tidak kehilangan motivasi. Begitu ya teman-teman sekalian, terima kasih. Selamat menjalankan hari-hari di Jumat Mubarak ini. Semoga hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.